Shalom saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati. Senang rasanya pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali lewat tayangan ini. Jika saya bertanya, sudahkah saudara-saudara belajar sekolah sahabat hari ini? Atau mempelajari sekolah sahabat dalam pekan ini? Dan pada saat ini saya rindu, mari kita untuk belajar bersama-sama. Saat ini saya ingin memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang ketujuh dalam bentuk 7 aplikasi yang dapat kita terapkan dari pelajaran sekolah sahabat ini. Dan sekarang kita sudah masuk pada pelajaran yang ketujuh dengan judul membagikan firman. Luar biasa. Sebelum kita mulaikan akan pelajaran kita saat ini, mari kita tunduk kepala, kita awali dengan doa. Tuhan di sorga, pada kesempatan ini kami rindu untuk belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Berikan kami hikmat, pengertian, dan kemampuan, agar apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu boleh kami hidupkan, kami menjadi umat Tuhan yang lebih baik lagi. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang ketujuh, membagikan firman. Ini merupakan lanjutan dari seri pelajaran yang kita pelajari sepanjang triwulan ini, di mana tema besar adalah menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan tentunya salah satu bagian dari hal ini dalam membagikan misi Tuhan adalah membagikan firman itu sendiri. Kita akan melihat beberapa aspek penting sehubungan dengan pelajaran ini. Sebelumnya saya bacakan dalam ayat hafalan atau ayat tema pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ketujuh ini, yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat 11, berbunyi demikian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Penting jika kita memahami akan ayat tema yang diberikan dalam Yesaya 55 ayat 11 ini. Tuhan sendiri yang mengatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Jadi firman itu adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Dan yang Tuhan harapkan, firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Tetapi apa? Tetapi ia akan melaksanakan kehendak Tuhan dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan perintahkan kepada umatnya. Jadi inilah pentingnya bagaimana kita yang mengenal Tuhan, bagaimana kita yang mempercayai firman Tuhan, membagikan firman itu agar firman itu menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Untuk itu kita akan mempelajari akan aspek penting dari pelajaran yang ketujuh ini sehubungan dengan membagikan firman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya akan memberikan 7 aplikasi yang dapat kita pelajari dari pelajaran yang ketujuh ini, oleh karena tujuan saya, saudara-saudara, memberikan ini supaya dari pelajaran sekolah sahabat ada hal yang bisa kita aplikasikan. Karena itulah pentingnya firman Tuhan, apa yang bisa kita hidupkan lewat apa yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat. Oke, kita masuk dalam 7 poin atau 7 aplikasi. Yang pertama yang saya ingin bagikan, yang pertama, perbanyaklah belajar firman Tuhan sebelum kita membagikan firman itu sendiri. Perbanyak belajar firman Tuhan sebelum kita membagikan firman itu sendiri. Ini poin pertama yang bisa kita aplikasikan dalam pelajaran lewat pelajaran sekolah sahabat ini. Bagaimana kita mau membagikan firman kalau kita sendiri adalah orang yang tidak banyak belajar akan firman itu? Jadi penting kita lakukan ini. Mengapa? Dalam keterangan sekolah sahabat dikatakan seperti ini. Ketika kita bersaksi, kita berbicara tentang Yesus. Tetapi apakah yang akan kita ketahui tentang Yesus tanpa Alkitab? Kalau kita bersaksi tentang Yesus. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak banyak belajar, apa yang kita mau saksikan tentang Yesus? Jangan sampai orang lebih tahu. Jangan sampai pertanyaan orang
tentang Yesus dalam Alkitab ditanyakan kepada kita, kita bingung untuk menjawab apa. Jadi penting untuk belajar banyak Alkitab sebelum kita membagikan akan Alkitab atau firman itu sendiri. Sehingga kita punya keberanian, kepercayaan diri untuk membagikan hal itu juga kepada orang lain. Aplikasi yang kedua dari pelajaran sekolah sahabat kita ini. Aplikasi kedua adalah gunakanlah lambang-lambang dalam Alkitab untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada orang lain. Jadi kalau kita belajar akan Alkitab ada banyak lambang atau ilustrasi yang diberikan. Lambang-lambang ini penting, saudara-saudara, untuk kita gunakan supaya kita dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada orang-orang yang mendengarkan firman yang kita bagikan. Penting supaya orang lain bisa lebih mengerti lebih dalam akan firman itu sendiri. Sama halnya dengan kita belajar atau membaca firman. Lambang-lambang itu sendiri menguatkan kita dan penting juga untuk kita gunakan ini agar orang lebih dapat memahami akan firman Tuhan. Saya berikan contoh lewat pelajaran sekolah sahabat kita dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lambang di sini. Firman itu bagaikan pelita dan terang bagi jalan. Jadi kalau pada waktu di zaman ini, di zaman kitab ini ditulis, belum ada lampu seperti kita sekarang, lampu listrik. Tetapi mereka menggunakan pelita. Coba kita bayangkan pada malam hari ketika kita berjalan gelap gulita. Tentu kita tidak bisa melihat kemana kita harus jalan. Tetapi dengan pelita, kita bisa dituntun. Terang menerangi jalan kemana kita harus pergi. Dan lambang terang ini, lambang pelita ini adalah cocok digunakan bagi firman Tuhan sendiri. Kenapa? Oleh karena kita tidak tahu tujuan kita dalam dunia ini. Kita lahir dalam dunia ini, kita kemana kita akan pergi. Tetapi lewat firman Tuhan memberikan kita penuntun akan tujuan kehidupan kita dalam dunia ini. Jadi firman Tuhan seperti pelita yang menuntun jalan kita. Dalam Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Luar biasa, seperti api. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia mengatakan firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Betapa berkuasanya firman Tuhan ini. Betapa firman Tuhan ini dapat merubah hidup kita seperti palu yang dapat menghancurkan bukit batu. Ketika kita sudah ada hal yang terikat dalam hidup kita, kebiasaan yang lama yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi ketika kita percaya akan firman Tuhan, itu semua diubahkan, dihancurkan hal yang salah itu, sehingga kita mempunyai kehidupan yang baru. Dalam Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Jadi firman Allah juga diibaratkan seperti benih. Kalau kita tahu benih biasa digunakan oleh petani. Dia menanam benih dan satu saat dia akan menuai hasil dari benih itu. Firman Allah juga seperti benih yang ditanam dalam hati manusia. Perumpamaan dalam Lukas pasal 8 ini. Ketika kita menerima firman itu, hati kita ini seperti tanah yang subur. Yang menerima firman Allah atau benih itu dan akan bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kita. Gunakanlah lambang-lambang untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dari Alkitab itu sendiri. Oleh karena kita dapat mengerti arti firman Tuhan itu seperti lambang-lambang yang diberikan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kita lanjut di aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga sehubungan dengan membagikan firman Tuhan. Hal yang ketiga, kita bisa mendapatkan kuasa lewat firman Allah. Tadi kita sudah lihat bahwa lambang-lambang itu menunjukkan akan lebih memperlihatkan kekuasaan dari firman Allah itu. Power dari firman Allah. Dan sekarang di aplikasi yang ketiga ini, kita bisa mendapatkan kuasa lewat firman Allah.
Dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Kita lihat bahwa firman ini memiliki kuasa. Oleh firman Tuhan, lewat firman Tuhan ini, langit dijadikan dan semua benda-benda penerang, dikatakan di sini segala tentara langit, dijadikan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Betapa berkuasanya firman ini. Ayat 9. Sebab dia berfirman, Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, kita lihat dalam ayat-ayat yang diberikan ini bagaimana firman ini memiliki kuasa. Hanya dengan firman semua yang ada dalam dunia ini diciptakan. Jadi lewat firman Tuhan. Mengapa diibaratkan seperti ini? Oleh karena memiliki power untuk mengubahkan seseorang. Memiliki kuasa firman. Karena firman itu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kita bisa mendapatkan kuasa lewat firman Allah. Karena firman itu memang memiliki kuasa. Kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat, penting diberikan di sini. Katakan begini. Ketika kita secara pribadi memahami janji-janji yang ditemukan dalam firman Allah, hidup kita diubahkan. Dan ketika kita membantu orang lain untuk memahami janji-janji yang menakjubkan ini, Roh Kudus akan mengubah hidup mereka juga. Jadi power dari firman Tuhan ini mengubahkan kita. Dan ketika kita tekun dalam firman Tuhan dan kita membagikan hal ini kepada orang lain, dikatakan Roh Kudus juga akan mengubahkan kehidupan mereka juga lewat firman yang kita bagikan. Inilah kuasa yang bisa kita dapatkan lewat firman Tuhan ini. Aplikasi yang keempat, dapatkan manfaat dalam belajar Alkitab. Dapatkan manfaat dalam belajar Alkitab. Salah satu hal yang penting dalam kita membagikan firman Allah adalah kita belajar juga. Seperti yang saya katakan tadi. Kita belajar juga akan firman Tuhan. Perbanyak belajar akan firman Tuhan. Saat ini kita akan melihat ada manfaat dalam kita belajar akan firman Tuhan. Ada banyak manfaat dari mempelajari firman Tuhan. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat. Kemudian, oleh karena melalui janji-janji kitab suci, kita menjadi bagian dari kodrat ilahi. Luar biasa, saudara. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari 2 Petrus 1 ayat 4 ini, kita dapat menjadi bagian dari kodrat ilahi. Sesuai dengan rencana Allah. Membuat kita menjadi seperti apa Allah itu sendiri. Oleh karena inilah firman Tuhan. Inilah kuasa yang dimiliki oleh firman Tuhan dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 21, inti yang diberikan di situ, firman Allah berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Allah berkuasa menyelamatkan jiwa. Hanya lewat firman Tuhan yang kita pelajari, kita bisa mengetahui akan rencana keselamatan yang tadi kita sudah lihat. Kemudian 2 Korintus 3 ayat 18. Lewat firman-Nya kita dapat diubahkan menjadi seperti Dia atau seperti Yesus sendiri. Inilah manfaat. Dan ada banyak manfaat lagi yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar akan Alkitab. Dan ketika kita membagikan firman ini kepada orang lain, manfaat ini juga bisa mereka dapatkan. Bisa kita menjadi sama seperti Yesus. Kita bisa selamat. Kita dapat mengetahui rencana keselamatan Tuhan. Dan kita bisa menjadi bagian dari kodrat akan ilahi. Penting, saudara-saudara. Inilah manfaat yang bisa kita dapatkan dalam belajar Alkitab. Terutama untuk orang-orang yang mendengarkan firman yang kita bagikan. Juga dapat merasakan akan manfaat tersebut. Poin yang kelima atau aplikasi yang kelima. Ketika kita diubahkan lewat firman itu, barulah kita dapat menuntun orang lain juga untuk diubahkan. Ini merupakan satu pelajaran yang lengkap sekali yang diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat.
Bagaimana tugas kita dalam membagikan firman Allah. Bagaimana kita harus belajar sebelum kita membagikan firman Allah. Dan hal yang penting juga, bagaimana kita dapat merasakan bahwa firman itu mengubah saya. Sehingga kita membagikan firman itu agar orang lain juga bisa diubahkan lewat firman itu. Jadi lebih dahulu kita yang merasakan perubahan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat yang berikut. Dikatakan, ketika firman Allah telah memberkati kehidupan kita dengan luar biasa, kita memiliki kredibilitas untuk memberitahukan kepada orang lain tentang bagaimana hal itu dapat memberkati kehidupan mereka juga. Bagaimana kita mau agar firman ini dapat mengubah orang lain? Kalau firman Tuhan ini tidak mengubah kita sendiri, bagaimana kita mau merasakan akan kuasa untuk membagikan hal ini? Kalau kita membagikan firman Tuhan untuk firman itu dapat mengubah orang lain, sementara kita tidak diubahkan firman itu, kita tidak akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita hanya melakukan terpaksa atau karena sesuai dengan perintah, tugas, dan tanggung jawab yang kita berikan, yang diberikan kepada kita. Tetapi bukan karena sungguh-sungguh berasal daripada hati kita. Karena saya diubahkan, saya mau ubahkan orang lain juga lewat firman. Jadi yang terlebih penting, kita merasakan dulu apa yang firman Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya berubah. Seperti manfaat yang kita dapatkan tadi. Kita diubah menjadi sama seperti Tuhan. Kita diubah mendapatkan bagian dari kodrat ilahi. Ada Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau kita tidak merasakan perubahan itu, bagaimana mungkin kita bisa dapat mengubah orang lain lewat firman itu? Makanya firman Tuhan katakan dalam pelajaran sekolah sahabat, ketika firman ini memberkati kehidupan kita, barulah kita memiliki kredibilitas untuk memberitahukan juga kepada orang lain. Menjadi sebuah kesaksian kepada orang lain bahwa firman ini dapat mengubahkan kita. Dan percayalah firman yang kita bagikan itu, Roh Kudus juga akan membantu mereka untuk memahami apa yang kita sampaikan. Inilah kuasa dari firman Tuhan. Kuasa dari firman Tuhan yang tidak bisa kita ukur dengan logika dan pikiran kita. Tetapi coba kita aplikasikan, kita belajar firman Tuhan. Kita rasakan manfaat dari firman Tuhan ini. Dan kita bagikan kepada orang lain, akan ada kuasa Roh Tuhan yang bekerja di dalam semuanya itu. Agar kita mendapatkan keberhasilan. Aplikasi yang keenam. Aplikasi yang keenam, tuntutlah janji Allah dalam firman-Nya. Tuntut janji Allah dalam firman Tuhan sendiri. Jadi kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat, ada seorang yang pernah menghitung janji Allah dalam Alkitab dan ada lebih 3.000 janji Allah di dalam firman Allah atau di dalam Alkitab itu sendiri. Ada lebih dari 3.000 janji Allah dalam Alkitab. Saya ingin membacakan satu statement yang tertulis dalam pelajaran sekolah sahabat mengenai mengapa kita harus menuntut janji Allah. Janji-janji Allah adalah komitmen yang Dia buat untuk kita masing-masing. Ketika kita mengklaim janji-janji ini dengan iman dan mengajar orang lain untuk mengklaimnya, berkat surga mengalir dalam hidup kita. Saudara lihat, ternyata kenapa kita harus menuntut janji Allah? Oleh karena janji Allah itu adalah komitmen Tuhan, komitmen yang Tuhan buat untuk setiap umat manusia. Jadi inilah janji yang bisa kita tuntut dari Allah. Oleh karena ini sudah merupakan komitmen yang Tuhan sudah buat untuk manusia. Jadi itulah sebabnya kita dapat menuntut akan janji Allah itu. Semua janji Allah adalah janji-janji yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita mengajar orang lain, kita mengajar membagikan firman kepada orang lain, dikatakan ini kita dapat mengklaim janji-janji ini. Dan juga orang lain yang kita ajar juga dapat melakukan hal yang sama.
Dan inilah yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya firman Tuhan, kita percaya janji Allah, mari kita tuntut itu dalam kehidupan kita agar kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan demikian. Mengapa kita dapat menuntut janji Allah? Roma 8:32 mengatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 32 ini menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam ayat ini dikatakan sedangkan anaknya sendiri atau Yesus sendiri ia serahkan untuk keselamatan kita semua. Sedangkan anaknya sendiri ia berikan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan dalam kehidupan setiap orang, harta yang terbesar yang kita miliki adalah keluarga, adalah anak kita sendiri. Jika Tuhan mau memberikan anaknya sendiri untuk kita semua, bagaimana mungkin hal-hal yang lain Tuhan tidak akan berikan dalam hidup kita. Makanya dari belajar firman Allah, dari percaya firman Allah, barulah mari kita menuntut akan janji Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Aplikasi yang ketujuh dikatakan, jika Anda merasa firman Allah adalah berita yang baik, bagikanlah itu. Jika Anda merasa firman itu adalah berita yang baik, bagikanlah itu. Saya mau bacakan ada hal yang baik di sini dikatakan, berita baik adalah untuk dibagikan. Mungkin itu berupa hari pertunangan, hari untuk menikah, kelahiran anak, pekerjaan yang baru kita dapatkan, atau kita beli mobil dan rumah yang baru. Itu membuat kita semangat untuk memberitahukan hal itu kepada orang lain oleh karena ini merupakan berita yang baik. Ketika kita akan menikah, kita buat undangan agar orang mengetahui kapan kita akan menikah, karena ini merupakan berita yang baik. Kemudian, luar biasa untuk berbagi kebahagiaan kita kepada orang lain. Ini betul. Luar biasa untuk membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Tetapi berita terbaik di seluruh alam semesta adalah kisah Yesus. Tidak ada berita yang paling terbaik dibandingkan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita dan memberikan jalan keselamatan bagi kita. Berita ini lebih baik daripada hari pernikahan kita. Berita ini lebih baik daripada kita mendapatkan pekerjaan baru. Lebih baik daripada hari ulang tahun kita. Lebih baik ketika kita mendapatkan bonus-bonus besar dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih terbaik, berita yang lebih terbaik dibandingkan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah beritakan hal ini kepada orang lain? Atau apakah kita sudah menganggap hal ini menjadi berita yang paling terbaik sehingga kita rindu untuk membagikan ini kepada orang lain? Mari kita harus mengerti akan hal ini. Kita renungkan hal ini supaya kita dapat mengerti arti pengorbanan Yesus. Kita dapat merasakan kuasa dari firman Allah itu sehingga mendorong kita, kenapa saya tidak harus bagikan ini kepada orang lain? Dan itu membuat kita membagikan firman Allah dan banyak orang yang bisa percayakan firman Allah dan mengetahui bagaimana mendapatkan keselamatan dan merasakan kuasa dari firman Allah itu sendiri. Terima kasih saudara-saudara, yang saya mau dorong kepada kita semua, mari kita melakukan hal ini dalam hidup kita. Pelajaran Sekolah Sahabat mengajarkan hal yang baik untuk kita dapat aplikasikan dan dapat kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami belajar akan firman-Mu. Terima kasih oleh karena firman-Mu telah menuntun kami apa yang harus kami lakukan sehubungan dengan membagikan akan firman Allah, membagikan kebenaran kepada orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menyadari akan manfaat dari firman ini. Mampukan kami untuk merasakan kuasa dari firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk membagikan hal ini kepada orang lain.
Oleh karena ini adalah berita yang terbaik yang pernah ada di dalam dunia ini. Tuhan berkati kami semua, berkati semua yang menyaksikan akan tayangan ini. Agar kiranya Tuhan memampukan kami untuk lebih banyak mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menerapkan itu dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga kami semua. Berkati setiap usaha dan pelayanan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu diberkati Tuhan, dan tetap fokus pada kebenaran. Tuhan memberkati.